Kalau yang di chart A itu kok bisa ada apa? Jangkauan dari 48 ke 4F. Nah, ya itu yang mau dijelaskan. Berarti Pak, kalau kita di functionnya itu kita kasih pointernya itu bintang D. Sedangkan Ya, untuk pemanggilannya kita kasih dan div gitu ya. iya, sehingga memperoleh efek seperti ini, seperti yang kita latih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita lanjutkan lagi dengan materi kompetensi 0,0 tentang memori. Saya share screen dulu, share screen layar. Nah, ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ada ini, ada drawing. Mana dia? Kayaknya nggak muncul. Screen-nya nggak muncul. Sebentar dulu, kenapa nggak? Oh iya, belum di share. Share dulu. Nah, ini ya, sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, saya mulai dulu dengan flashback tentang bilangan 1 byte dan bilangan heksadesimal. Jadi kalau misalnya ditulis seperti ini, F, ini bilangan heksa ya, F lalu 1. Nah, ini. Terus binernya berapa? Nah, ini kita buat perpotongan seperti ini. Yang F ini kan bilangan desimalnya 15. Yang 1 ini bilangan desimalnya 1. Jadi heksanya untuk 15 itu binernya ya, untuk desimal 15 itu 1, 1, 1, 1. Sedangkan 1 di sebelah kanan itu 0, 0, 0, 1. Ini disebut 4 bit tinggi, nibble, high. Ini nibble, low. Ini lebarnya 1 dari kiri ke kanan, ini 1 byte. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bilangan heksa F1 lalu A2, ini berarti ini 2 byte ini. 2 byte. Kalau ada bilangan F1, A2, kemudian 3E, 40, ini semua dalam heksa, berarti ada 1, 2, 3, 4. Artinya ada 4 byte. Nah, gitu ya. 4 byte. Iya. Terus itu. Aduh, oh iya. Nah, kemudian ini kalau misalnya diletakkan di memori, seperti ini dia. Kalau ada bilangan 2 byte, misalnya A2, F1. Bagaimana kalau lebih dari 1 byte diletakkan di memori? Nah, ini tergantung dari prosesornya. Kalau Intel, prosesor Intel, ini meletakkannya misalnya ini ada alamat memori 0, ini alamat 0, ini alamat 1, maka yang angka dengan bobot terendah diletakkan pertama kali di sini, F1, lalu A2-nya menyusul di sini, A2. Namun tidak semua prosesor menggunakan urutan seperti ini. Paling tidak kalau ada informasi, misalnya kalau menggunakan Mac itu Macintosh, itu Apple ya, Apple ini terbalik ya. Ini A2 dulu,
baru F1. Nanti perlu diulang lagi, diverifikasi lagi. Jadi tidak semua prosesor ini menganut peletakan memori seperti ini. Ini disebut dengan little endian. Nah, kalau ini ya berarti lawannya little endian, big endian. Meletakkannya begitu di memori. Nah, karena ini laptop menggunakan Intel, ini kalau diperiksa nanti menggunakan little endian. Nah, kalau misalnya ini dalam minggu yang lalu sudah disebutkan bahwa address untuk 64 bit sistem operasi, maka itu menggunakan lebar 8 byte. Nah, ini ya, coba saya ulang lagi yang di sini nih. Ini CD latihan 4. Terakhir kali itu kodenya seperti ini. Coba saya terminator dulu. Ini dia. Supaya mengulang lagi. Ini di split horizontally. Kodenya seperti ini. Ini ada bilangan A, diisi nilai 10, lalu ada pointer berisi alamat A. Dan akan diperiksa ukurannya. Kalau dilihat hasilnya, ini saya ulang hari Selasa yang lalu. Kalau bilangan A, tipe datanya char adalah 1 byte. Kalau P, pointer, nilainya adalah alamat dari A, lebar 8 byte. Nah, ini kalau misalnya tulisannya seperti ini, nyimpannya gimana nih? Nah, tentu mengisinya seperti ini ya. Kalau ada bilangan seperti ini, berarti coba di sini. Nah, ini sandingkan. Misalkan seperti ini, 8 byte ya. Berarti 4F, kemudian C4, ini 1 byte, kemudian B0, kemudian 81, kemudian FE, ini kemudian 7F. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, baru 6 byte ya. Padahal dia 8 byte, berarti sediakan 00 dan 00. Nah, seperti itu. Jadi ukurannya ini 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, 5, 6, 7, 8. 8 byte, karena 1 byte itu 8 bit, maka 8 kali 8 semuanya 64 bit. Sesuai sistem operasinya 64 bit. Nah, meletakkannya di memori seperti apa nih? Ya tadi, kalau di prosesor Intel berarti meletakkannya tuh, kita lihat dulu alamat awalnya di sini berapa. Alamat awal dari pointer, mana dia? Oh, ini. Ini alamat P di 40 kan. Nah, gitu. 7F sekian 40, berarti coba kita letakkan di sini. Saya buat yang baru seperti ini. Nah, gini. Berarti ada alamat memori sekian 40. Lalu alamatnya ini byte paling rendah 4F. Itu ya. Berarti naik 1, 41. Ini T4. Kemudian naik 1, 42. Ini B0. Ini meletakkan memorinya begini nih. 43. Setelah B0 berapa tuh? 4F, C4, B0, 81. Kemudian 40. Lokasi address 44-nya berarti FE. Gitu ya.
kemudian ke bawah lagi. Ini berapa nih? Ini lokasi 45, berarti 7F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Kemudian karena menggenapi 8 byte, ini 00, alamat 46, dan alamat 47. 00. Nah, seperti itu. Inilah the pointer P itu. Nah, gini. Lalu di mana letak A? Letak A di dasar, yaitu 4F. 4F berarti ini ada yang dilangkau kan ya, 4F itu. Berarti kita langkaunya di mana nih? 4 ini ada dipotong begini. 48 ini dilangkau, 49, 4A, 4B, 4C. Oh, ini coba ditarik dulu ke atas, nggak cukup layarnya. Layarnya nggak cukup. Iya, seret dulu ke atas. Oke. Nah, ini berarti 4D, 4E, dan 4F. Nah, di alamat 4F inilah berada variabel char A dengan angka 10. Ini ya, nilai A adalah 10 desimal. 10 desimal berarti heksanya kalau 10 desimal itu A, atau kalau 8 bit atau 1 byte ini 0 A, atau 10 desimal. Desimal gitu. Nah, seperti itu ya, dan ini ada daerah yang dikosongkan. Nah, seperti itu. Kalau dihitung jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipotong di 8 baris. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 8, 48, 49, 4A, 4C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 juga. Ini 8, ini dilangkau 7 ya. Dan di sini 1, sehingga kalau di total ini 8 dan ini 8. 8 alamat gitu ya. 8 alamat, masing-masing alamat berisi 1 byte. Berarti ini 8 byte. Ini kali 1 byte. 8 byte. Nah, seperti itu ya. Jadi program yang dijalankan ini kalau dilukiskan peletakannya di memori ya seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini ya. Cukup jelas atau ada yang ditanyakan nih tentang ini? Kalau yang di char A itu kok bisa ada apa? Jangkauan dari 48 ke 4F. Nah, ya itu yang mau dijelaskan. Sekarang ceritanya begini, mengapa ada yang dilewat 7 byte ini ya, 7 tempat. Ceritanya begini, ceritanya itu. Ini prosesor nih. Prosesor, ini memori. Memori. Ini prosesor, memori. Kok jelek sekali. Ini prosesor, ini memori. Ini. Nah, seperti ini prosesor. Ini memori.
Ini namanya bus data nih. Bus data itu adalah ini dari ini. Inilah. Ini bus data. Gitu dua arah. Ini bus data. Salah. Bus datanya seperti ini. Nah, ini bus data nih. Salah lagi. Nah, seperti ini bus data, tempat lalu lintas data. Nanti ada satu lagi bus ini yang lebih lebar, yaitu bus alamat. Tempat tadi berpindah-pindah alamat tadi. Nah, ini alamat ya. Kalau yang ini kan data nih, lebar sini data. Kalau yang sebelah sini ini alamat. Nah, ini. Nah, kemudian ini kalau dipungut 1 byte ini clock-nya lambat nih. Ini lambat dibanding kalau di dalam sini, di dalam prosesor ada yang disebut dengan register. Jadi prosesor itu setiap kali membaca data dari memori akan disimpan di register. Register, mana dia register? Nah, gitu. Register. Ini register di dalam prosesor. Kecepatan register di dalam prosesor jauh lebih cepat dibandingkan dengan bus data ya. Jadi untuk mempercepat perpindahan data dari memori ke prosesor bukan membacanya 1 byte itu. Tiap byte diambil gitu, bukan. Tetapi sekali pungut itu adalah sekali pungut ini 8 byte. Untuk prosesor yang baru ya, yang support 64 bit. Kalau prosesor lama yang hanya support 4 byte, ya dia hanya sekali angkut data dari memori 4 byte. Jadi sekali ambil prosesor, sekali ambil dari data dari memori itu 8 byte. Nah, coba lihat di sini nih. Nah, 8 byte itu ya pas di bagian peralihan ini nih, sekali pungut. Nah, sekali pungut. Nah, pertanyaannya kenapa ada yang dilangkos yang 7 baris ini? Ya coba kita demonstrasikan bagaimana kalau tidak ada yang dikosongkan ya. Ini coba nih kita andaikan bagaimana kalau tidak ada yang dikosongkan. Misalnya ini alamat 8 sebanyak 8 byte. Ini char P, lalu langsung di sini yang angkanya 10 itu 0A, ini char A, di sini langsung. Berarti kan nanti ada pemenggalan di sini nih. Ada yang terpenggal karena di sini pasti seperti ini bentuknya nih. Nah, gini. Dari char P ini kan 8 byte nih. Berarti di sini 1 byte dilanjutkan dengan sisanya 7 byte sampai sini. Sehingga pointer P itu berisi value-nya atau nilainya adalah alamat dari A sepanjang 8 byte. Tanpa adanya pengosongan ruang di memori, kalau dilanjutkan seperti ini 1 byte, apa yang terjadi nih? Si prosesor akan memungut ini ke atas, berarti ada, karena setiap angkut adalah 8 byte, ini ada 7 byte tersisa ke atas. Dia cara ambilnya ya ini dia, ini satu grup ini diambil ke prosesor kan. Berarti yang terangkut adalah bagian pertama, dipenggal gitu ya. Ini angkut pertama, prosesor pembacaan pertama, lalu pembacaan kedua. Sisa dari P ini di sini sebanyak 7 byte. Nah, rupanya tidak cukup 2 kali pungut, proses ini harus diproses lagi berikutnya.
Gini harus digabung. Separuh dari carpe ini masuk ke sini, separuh dari sini masuk ke sini, sehingga terbentuk isi carpe yang utuh. Berarti kan 3 tahap ya. Ambil pertama dari daerah ini, daerah atas ini, kemudian pungut dari daerah bawah, habis itu penggalannya disatukan lagi. Sehingga pekerjaan pemrosesan data oleh prosesor menjadi lebih lambat karena diperlukan 3 step kan. 1 pungut dari daerah atas, lalu langkah 2 pungut dari daerah bawah dengan terpenggal, lalu ketiga ini digabungkan nih untuk memperoleh pointer P yang utuh begitu kan. Lebih lambat, cuma keuntungannya lebih hemat penggunaan memori gitu ya. Tidak ada yang dikosongkan. Cuma kalau tujuannya kecepatan, ini lebih cepat karena prosesor cukup pungut 8 byte pertama, ini 8 byte pembacaan pertama, lalu yang kedua 8 byte sudah, yang kedua ini sudah tinggal pungut saja, ini tidak perlu lagi ada pemenggalan seperti itu ya. Jadi tujuan utamanya kecepatan, berarti itu akan terjadi pengosongan daerah di sini. Lalu bisakah kita memaksa program bahasa C supaya peletakan memorinya seperti ini? Bisa, tapi nanti tidak dibahas sekarang. Kalau tidak ada pengaturan khusus, maka diutamakan kecepatan, maka penyusunan data di memorinya seperti ini. Apakah cukup jelas ya? Jelas, Pak. Begitu ya. Jadi nanti akan menghadapi, namanya ini disebut dengan pengosongan ini ya, pengosongan daerah ini nih. Pengosongan daerah ini yang disengaja untuk mempercepat pemrosesan data gitu oleh prosesor. Ini disebut dengan ini pengosongan seperti ini. Ini disebut dengan byte alignment. Pensejajaran byte alignment, disejajarkan ya. Mungkin kalau untuk pengumpamaannya ya, kalau kita mengetik di word processor itu kan, misalnya ini halaman kita lebarnya seperti ini, lebar kertasnya gitu kan. Lalu kita mulai ngetik di sini, mengetik kata-kata gitu kan. Kan kita bisa aja ngetik panjang-panjang gitu kan. Nah, berhenti di sini, stop titik, lalu kita mau ngetik lagi di sini selebihnya, tapi panjang melipat ke bawah sini. Nah, gitu kan. Kalau menggunakan alignment, ini dia tidak nyambung ke kanan, tetapi mulai dari baris baru di sini. Nah, gitu. Berhenti. Kalau ada sisanya ke sini, dia diisi di bawah sini. Nah, ini alignment-nya di sini. Alignment-nya di sini, alignment-nya. Nah, ini. Oh, salah. Alignment-nya berarti kalau kita nulis di halaman kertas itu seperti ini alignment-nya. Nah, ini alignment. Oh, iya. Alignment. Itu ya. Jadi kalau misalnya di memori diumpamakan lebar kertas ya tadi ini lebarnya sini terus. Ini lebarnya sini. Ini lebar sini. Dan ini dari sudut sini sampai sini adalah 8 byte. 8 byte. Dia kalau kita ngisi data dia di sini, dia terus ke sini. Kalau nggak genap di sini, kalau nggak genap 8 byte taruh di berikutnya. Sini lagi sini. Atau nanti di sini di ujung sini nih. Kalau 1 byte tadi di ujung sini nih. Nah, ini di sini. Ini dikosongkan daerah ini. Daerah ini dikosongkan. Nah, gitu. Ini juga rupanya di alignment-nya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi untuk memperoleh
kecepatan pemrosesan data seperti ini disebut dengan byte alignment. Oleh karena itu waktu programnya jalan seperti ini hasilnya ini. Nah ini ya, ini 40 karena 8 byte berarti akan berhenti di 47. Nah sedangkan A sendiri jauh di 4F, berarti ada pengosongan alamat seperti tadi. Ada yang ditanyakan? Oh, terutama yang baru gabung tadi ya. Yang baru gabung silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Kalau tadi terlambat belum jelas, nanti saya jelaskan ulang. Bagaimana semuanya? Ada yang ditanyakan? Terutama yang baru gabung tadi, nggak apa-apa ditanyakan aja. Lanjut dulu Pak. Ya. Ya. Jadi ceritanya tentang ini pointer dan kelihatannya ada ini byte alignment, ada daerah yang dikosongkan ya. Seperti ini karena alamatnya kan rupanya tidak bersambung. Ini A diletakkan di 4F dan pointer di 40. Jadi urutannya kalau di dalam ini namanya peletakan memori di dalam stack ya. Minggu yang lalu saya sudah sebutkan dalam stack ini. Jadi urutan peletakan memorinya seperti ini. Kalau ini adalah stack, ini coba dulu stack. Nah ini, bapaknya ini ada ruang gini ya. Stack itu kan tumpukan. Tumpukan kita punya ruang seperti ini. Oke, nah ini anggaplah seperti ini. Ini stack. Oke, ini stack. Stack itu tumpukan, lalu kita punya char A. Jangan ini warnanya. Nggak jelas nanti. Tukar warna. Oke. Nah, ini char A. Char A bernilai 10 atau heksanya 0A ini. Maka ini akan diletakkan di memori paling dasar. Siapa yang pesan alamat pertama, dia letakkan paling dasar sini. Sini ya. Oke. Maka dia akan memperoleh alamat paling dasar. Dalam contoh kita adalah ini. Dalam contoh kita ini belakangnya 4F ini ya. Depannya tidak usah diperhatikan, ini karena sama semua depannya, yang paling beda angka belakangnya. Ini sekian F, letak paling dasar, berarti alamatnya ini 0, salah. Alamatnya 0 kali sekian F. Oke. Kemudian setelah char A, lihat programnya ini. Setelah dapat angka 10 diletakkan di memori karena pertama kali yang pesan diletakkan di dasar stack, baru kemudian pointer P. Pointer P ini isinya menyimpan alamat A. Maka di sini pointer P. Di sini pointer P. Pointer P. Ini isinya adalah ini alamat A ini. Nah ini ya, ini beda ya. Kalau yang A kan isinya 10 nih. Kalau P itu isinya adalah alamat A. Jadi 0 sekian F ini kemudian diletakkan di stack memori. Maka dia dapat tumpukan di atas sini. Masuk ke memori gitu kan. Gitu. Ternyata memperoleh alamat 40 belakangnya ini. 40. Alamat P diletakkan di 40. Nah, tadi itu ya. Berarti di sini mah 40. Berarti ini 40. Sampai nanti karena 8 byte alamat itu, alamat A ini kan 8 byte nih, berarti sampai 47.
Ini adalah daerah milik P. Nah, 48 sampai terus sampai 4E ini sengaja dikosongkan. Ini kosong. Ini daerah kosong ya. Kosong, ini untuk byte alignment. Byte alignment. Nah, seperti itu logika aja. Jadi urutannya siapa variabel yang terlebih dahulu dipesan akan diturunkan ke dasar sini. Paling dasar. Nah, di sini paling dasar. Yes. Nah, gitu ya. Paling dasar di sini. Kemudian yang dialokasikan berikutnya dia akan naik ke atas terus. Nah, begitu. Terus naik ke atas. Cuma ada batasnya di sini. Di sini ada batasnya. Ini limit nih. Jadi tidak bisa sebanyak-banyaknya mengisi di daerah stack, itu ada limitnya. Nah, ini limitnya berapa ya tergantung dari sistem operasi. Kalau di tempat saya limitnya full limit minus. Nah, ini stack size ini 8 mega ya, 8.000 kilo berarti 8 mega itu. Berarti ini 8 megabyte. 8 megabyte. Nah, jadi ada 8 address yang masing-masing address berisi 1 byte. Jadi kalau dilewati ini nanti akan ada error stack overflow. Stack overflow. Overflow. Melimpah gitu ya. Lewat batas. Nah, seperti itu ya. Nanti ada pertanyaan bagaimana kalau data yang dikelola itu di atas 8 mega sampai 100 mega gitu pemrosesan data. Tentu letaknya bukan di stack tapi di segmen memori yang lain. Nah, untuk meletakkan di segmen memori yang lain itulah diperlukan pemahaman tentang pointer. Nah, salah satunya, tapi itu nanti dijelaskan ya berikutnya. Mengapa sekarang perlu belajar pointer? Karena nanti untuk mengelola kalau datanya lebih dari 8 megabyte. Untuk sekarang kita bekerja di stack. Cukup jelas ya? Atau masih ada yang ditanyakan? Nah, ini. Nah, sekarang saya mau lebih jauh tentang pointer. Kenapa harus ada pointer gitu ya? Coba saya gini dulu, keluar dulu dari latihan 4. Dibuat latihan 5. Jadi kalau dilihat sudah ada latihan 5 tuh. Pindah ke latihan 5. Kemudian dibuatlah sebuah source code. Pertama untuk untuk menjalankan perintah printf, saya include dulu stdio.h untuk memperoleh deklarasi fungsi printf, mencetak ke layar. Ini adalah deklarasi untuk main. Oke. Dan ini returnnya 0. Seperti biasa, ini ada char A. Lalu A diisi 10. Kalau kita mau buat pointer terhadap A, misalnya seperti ini, dan ini diisi alamat A, gitu ya. Coba saya buat di sini satu lagi, char B. Dan B isinya 20. Jadi punya 2 buah bilangan A dan B, 1 byte lebarnya, ukuran datanya, dan ini bertanda ya, bertanda itu berarti minus 128 paling rendah, positif 127 paling tinggi. Lalu dibuatkan pointer, berisi alamat A, berarti pointer B ini, pointer P
berisi alamat A gitu ya. Oke, maka di sini ada beberapa cara untuk mendeklarasikan pointer ini. Cara seperti ini disebut dengan inisialisasi. Inisialisasi. Karena ini deklarasi variabel pointer P langsung diberi nilai. Ada cara lain, misalnya seperti ini. Bagaimana kalau dipisah, misalnya P2 lah gitu ya. Namanya P2. Ini berarti deklarasi. Kalau kemudian P2 ini ingin berisi alamat A, cukup begini. Nah, gitu ya. Ini berarti assignment. Pointer P2 berisi alamat A. Jadi boleh dua buah pointer merefer atau merujuk ke variabel yang sama tuh boleh seperti ini. Seperti itu. Kalau ini adalah inisialisasi pointer, ini supaya ada, karena menggunakan P2, ini saya pakai P1 gitu ya. Jadi kalau P1 itu inisialisasi, nanti di lain tempat, ada yang nulisnya begini boleh nih ya, ada yang nulisnya begini boleh, ada yang nulisnya begini boleh, seperti itu. Bolehkah di lain tempat ini saya ubah? P1 alamat P. Jadi boleh. Berarti pointer 1 berisi alamat pointer P1. Berisi alamat P. Itu boleh. Jadi tidak harus bahwa kalau sebuah pointer sudah berisi alamat variabel lain tidak bisa diganti. Ini bisa seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau di printf ini misalnya alamat P2 berapa? Ya, berapa? Nah, ini saya sediakan placeholdernya berarti %P. Nilainya berarti %P juga, karena pointer itu berisi alamat, saya ingin mencetaknya dalam dalam heksa. Lalu ini pointer yang sebelah sini, placeholder yang ini saya berikan alamat, berarti alamat dari P2 berapa. Kemudian nilainya berarti P2. Nah, seperti itu. Nanti saya print di atasnya. Sebelum ini diperiksa dulu A ya. Alamat A berapa, nilainya. Nah, nilainya karena A itu adalah bukan pointer tapi variabel dengan tipe 1 byte, dengan tipe 1 byte betul bertanda yaitu char, maka nilainya %D. Ini alamat A dan nilainya berapa. Ini pun sama ini di sini. Nah, ini alamat B berapa, nilainya berapa. Di sini berarti alamat B itu seperti ini kalau nilainya B. Sekarang P1 nilainya ini sekarang P1 ya, karena ini P1 menunjuk berisi alamat B, pointer untuk B. Nah, nanti kalau dilihat hasilnya seperti ini. Nah, pertama di compile dulu. Oke, nah nanti memperoleh objek, ini dapat objek code lalu di link info latihan 5 -w all main titik o. Sudah selesai, coba dijalankan latihan
Ini warna hijau berarti executable nih ya. Kalau kita lihat kan di sini latihan 5 itu sudah memperoleh hak akses untuk execute. Ini ada X-nya berarti executable. Berarti latihan 5 isinya seperti itu. A menempati alamat di DF seperti biasa ya, karena A itu di pesan pertama kali ini, maka A menempati dasar di alamat F, nilainya 10. Lalu P2 ini diletakkan setelah B, berarti di sini dapat D0. Dapat D0, P2 ini P2 dapat alamat D0 dan nilainya seperti ini. Ini adalah alamat dari A ya. Ini kan sama dengan ini. Ini alamat A sekarang ditampung di dalam pointer P2. P2 ini berisi alamat A. Nah ini ya, kelihatan ya. Sekarang B. Nah B ini alamatnya di DE, satu tingkat di atas DF kan, karena B itu letaknya setelah A. Berarti A di dasar, kemudian naik 1 byte, dapat DE, alamat DE, nilainya 20, dan P1 menunjuk A. P1 ini letaknya paling tinggi ya, posisinya, karena paling akhir ditempatkan di memori. Dia dapat C8, dan isinya adalah alamat B. Nah, seperti itu ya. Baik ya. Kalau sekarang misalnya ini nilai saya buat seperti ini nih, tambah ya. Apa yang terjadi kalau seperti ini, dilakukan seperti ini? Nah ini. Jadi kalau misalnya diberi bintang P1, ini apa yang terjadi nih? Ini akan mengungkapkan nilai B yang ditunjuknya. Coba dalam hal ini, coba persel P1 berapa? Itu kan nanti jawabannya adalah persen B. Jadi kalau ada simbol P1, alamat P1 berarti alamat P1 begini ya. Nah, ini alamat P1, nilainya berarti P1 saja. Lalu ini disebut dengan dereferensi. Jadi karena P1 itu menyimpan alamat B, bisakah P1 mengungkapkan nilai B? Itu bisa dengan cara bintang P1. Berarti kalau bintang P1 akan mengungkapkan berapa nilai B yang sebenarnya, itu kan yang ditunjuk oleh pointer. Nah, ini coba di sini. Nah, ini. Jadi kalau alamat P1 ini, kemudian nilai P1 ini. Kalau dereferensi P1 berapa? Dapat 20. Jadi kalau kita buat tanda bintang P1, artinya mengungkapkan nilai variabel yang ditunjuknya, yaitu B. Jadi kalau B isinya 20, maka bintang P ini akan mengungkapkan nilai 20 ini. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 simbol P1, alamat P1, kemudian P1 nilainya berapa, dan ini P1, bintang P1. Ini kalau saya gambarkan seperti ini, new image, misalnya ini ada char B. Nah, gitu. Agak jauh lah dikit, char B. Nah, seperti ini. Alamatnya di berapa tadi alamat B ini? Alamat B adanya di sekian-sekian 41E ini ya. 41E. Oke.
Alamatnya di mana dia? Oh, ini 0x, ini tandanya heksa, ini simbol heksa ya, bahwa ini bilangan yang berikutnya adalah heksa. Ini 7F, lalu FC, lalu 09, kemudian 4A, 34, 1E. Ini adalah address. Dan nilainya 20 desimal ya. 20 desimal. 20 desimal itu di sini adalah value, nilai. Nah, gitu. Sedangkan pointer P, char P menunjuk ke B, artinya berisi alamat B. Maka yang kita peroleh ini P1 tadi ya, P1. Maka P1-nya sendiri, alamat P1 itu adalah ini dia. Nah, ini alamat P1 itu ini nih. Nah, ini alamat P1. Itu 7F sekian 08. Kemudian nilai P1 itu adalah berisi addressnya ini. Nah, gini. Berarti alamat B, alamat dari B itu 7F sekian 1E. Nah, gini ya. Ini simbolnya nih. Ini. Nah, gitu. Jadi P1 bernilai alamat B. Sekarang bagaimana kalau bintang P1? Nah, ini. Bintang P1 itu adalah ini, 20 ini. 20 desimal ya. Kalau ditulis subscript 10 itu artinya desimal. Dan ini adalah nilai B. Nah, ini bisa dibedakan ya 3 ini ya. Kuncinya mesti dibedakan ini. Kalau pointer P1 itu memiliki alamat di sini, alamatnya sendiri, ini adalah alamatnya. Tentu berbeda dengan alamat B ya. Pointer dan variabel yang ditunjuknya itu berbeda alamat. Nah, kaitannya di sini nilai pointer adalah alamat B yang ditunjuknya. Kalau bintang P1 adalah nilai dari B. Nah, gitu. Ini yang perlu diperhatikan ini. Yang pertama ini, 2 ini, 3 ini, itu bedanya tuh. Nah, nanti untuk keperluan yang sama, coba kita lihat bagaimana dengan ini nih. Dengan P2, alamat P2. Nah, ini P2 menunjuk A ya. Kalau tadi P1 menunjuk B, P2 menunjuk A. Alamat P2, nilainya nilai P2, lalu dereferensi P2. Itu berapa nilainya? Persen D, karena dereferensi artinya berisi bilangan bulat 1 byte untuk variabel yang ditunjuknya yaitu A. Berarti ini pakai simbol dereferensi. Nah, seperti itu. Nanti kita periksa ini berapa nilainya, ini berapa nilainya, lalu kalau dereferensi nilainya berapa. Nah, ini. Kita lihat di sini. Salah. Persen D. Mana dia yang salah? Malformated. Ini P2 berapa?
ini benar ya. Referensi P2 berapa? Di sini aspek matching integer P2 benar. Apa yang salah nih? Oh, ini dia. Alamat P2 berapa di sini? Oh, apa ini? Oh, 2 kali persen salah. Nah, ini coba jalankan latihan 5 seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi A itu alamatnya di sekian-sekian 9F, nilainya 10. Lalu pointer P2 ini, alamat pointer P2 punya alamat tersendiri yang berbeda dengan A. Nilainya adalah alamat dari A, ini sama dengan ini. Kemudian kalau di dereferensi nilainya berapa? Adalah nilai A10. Nah, sampai di sini dulu ya. Harus bisa membedakan antara 3 lambang ini nih. Alamat, mana dia? Nah, ini alamat pointer, lalu nilai pointer yang berisi alamat variabel lain yang ditunjuknya, dan ini dereferensi mengungkapkan nilai variabel yang ditunjuknya. Jadi kalau ini berisi alamat B, ini adalah nilai B. Sedangkan ini adalah alamat pointernya sendiri yang berbeda dengan B gitu ya. Sampai di sini apakah cukup jelas? Kalau belum jelas ditanyakan saja. Karena ini penting nih, kalau kita kurang memahami bagian ini akan kesulitan berikutnya. Nah, sekarang kalau gunanya pointer yang lain, ini umpamanya begini. Apa yang terjadi dengan B kalau P1-nya ini yang semula bernilai 20 kan, semula bernilai 20 diganti dengan 30. Semula bernilai lalu diganti di 30. Apa yang terjadi dengan B? Nah, ada yang bisa nebak nggak nih? P1 kan pointer yang menunjuk variabel B, berisi alamat B. Lalu kalau bintang P1 itu artinya nilai B. Kalau bintang P1-nya diisi 30, apakah B-nya tetap 20 atau berubah jadi 30, ikut-ikutan berubah? Nah, coba ya kita print F ya. Periksa print F. Nilai B sekarang adalah persen D. Nah, ini berarti B ini. Coba ini kasih di sini di atas. Sebelum P1 sama dengan 30, nilai B adalah berapa gitu. Setelah perintah ini, setelah P1 sama dengan 30, nilai B adalah, nah gitu ya, supaya kelihatan bedanya sebelum dan sesudah. Sebelum bintang P1 sama dengan 30 berapa B, lalu setelah bintang P1 sama dengan 30 nilai B berapa. Nah, seperti itu. Ini Nah, ini.
Jadi sebelum perintah P1 sama dengan 30, nilai B 20. Setelah P1 bintang P1 30, nilai B adalah 30. Jadi kita bisa menggunakan pointer untuk mengubah nilai variabel yang ditunjuknya gitu ya. Jadi kalau di sini, nah ini, kalau lantas di sini dilanjutkan dengan perintah ini, bintang, misalnya di sini bintang P1 diisi 30 begitu ya. Maka ini akan mengubah ini. Dia akan mengubah ini dia. Nah, di sini ini yang 20 ini akan diubah coret menjadi 30. Nah, itu yang terjadi tuh ya. 30-nya 30 desimal gitu ya. Ini 30 desimal. Seperti itu ya. Jadi ini mengubah B nih. Mengubah nilai B. Ingat ya, bukan alamat yang diubah, tetapi nilainya B nih. Nilai B. Nah, gitu. Kalau berikutnya B-nya yang diubah, kalau kemudian B-nya diubah 40, apa yang terjadi dengan P1? Nah, ini coba ada yang jawab nggak nih? Kalau lantas B-nya setelah perintah ini dilanjutkan perintah begini, B-nya diisi 40, apa yang terjadi dengan dereferensi ini? Nah, ini coba ada yang bantu tebak. Apakah tetap 30 atau ikut berubah jadi 40? Nah, ini. Ada yang coba tebak? Tetap 30, Pak. Oh, coba ya. Coba kita lihat. Jadi setelah P1 sama dengan 30, B-nya 40. Bagaimana yang terjadi dengan bintang P1? Apakah tetap 30 atau ikut berubah? Kita coba dari sini. Ini lalu B-nya diisi 40. Gitu ya. Ini setelah B diisi 40, nilai dari dereferensinya ya, dereferensi dari P1 adalah, ini coba kita lihat bintang P1. Nah, gitu kan. Oke, nah ini coba ini P sebelumnya berapa? Sebelum B40 berapa P1? Bintang P1 ya, ini salah nih, bintang P1. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini di compile dan compile dulu. Lalu di link, lalu jalankan. Nah, di sini tebakannya. Nah, ini hasilnya ya. Sebelum B sama dengan 40, ini bintang P1 adalah 30 karena nilai terakhir kan ini nih. Lalu setelah perintah B sama dengan 40, nilai dereferensinya ikut berubah. Ikut jadi 40. Jadi siapapun yang berubah, baik dereferensi maupun variabelnya, itulah nilainya sama jadinya. Baik pointer maupun variabel yang ditunjuknya gitu ya. Ternyata berubah ya, bukan tetap 30 nih. Jadi kalau menggunakan ini, maka B berubah. Kalau B-nya yang dirubah, ini pun pengungkapan dereferensinya berubah. Gitu ya. Yang berubah ininya ya, dereferensinya nih. Kalau itunya tetap sama. Address dan ininya sama nih. Addressnya tetap sama, pointer itu addressnya tetap sama, ini kecuali dia
rubah menunjuk ya, P1-nya nunjuk ke yang lain gitu. Kalau sekarang kan selagi masih berisi alamat B, berarti ini tetap, ini tetap, ini tetap, yang berubah-ubah tuh ini. Gitu. Yang berubah-ubah tuh dereferensinya, disebut dengan dereferensi. Dereferensi, yaitu mengungkap nilai variabel yang ditunjuknya. Yang dua ini tetap, yang ini tetap. Nah, yang berubah-ubah dereferensinya. Tetap ya jadinya ya, bukan berubah. Itu nih. Nah, ini sebelum ditutup, kegunaannya apa gitu, kegunaannya. Ini seperti ini kegunaannya. Nah, misalkan ada sebuah fungsi nih. Ada sebuah fungsi. Nah, gitu, sebuah fungsi dengan nama fungsi jumlahkan. Jumlahkan. Menjumlahkan dua buah bilangan bulat. Misalnya berukuran 1 byte. Nah, ini pasti dari sini ada menerima argumen kan. Ini argumen pertama adalah bilangan 1, nilai 1. Lalu ini nilai 2. Nah, begitu. Lalu di sini returnnya adalah N1 plus N2. Nah, ini di sini returnnya adalah hasil penjumlahan ya, N1 plus N2 nih. Kalau ini kan simple kan, jadi ada sebuah function yang menerima argumen dua buah, N1 dan N2. Dua argumen ini adalah argumen input, lalu returnnya adalah penjumlahan. Setiap fungsi kan menerima argumen dan memberikan nilai untuk return ya. Lalu bagaimana kalau diminta juga selain penjumlahan dalam satu fungsi juga plus selisih? Dari mana memberikan nilainya kepada si pemanggil fungsi? Kalau ini adalah fungsi, nah ini fungsi, lalu ini adalah pemanggilnya, callernya di sini. Ini misalnya mainnya lah di sini. Ini mainnya memanggil fungsi ini. Nah, ini adalah main. Nah, ini adalah main. Nah, gitu. Ini ke sini. Nah, bagaimana kalau kemudian ini diminta selisihnya di sini, selisih. Nah, ini selisih. Tentu tidak bisa lewat return ya, karena return memberikan satu nilai N1 plus N2. Nah, selisihnya itu kan N1 min N2 nih. N1 minus N2. Bagaimana cara menyampaikan selisih ini ke sini? Kalau dari function main kan cukup di sini ada char nilainya, ini inisialisasi ya, deklarasi langsung diberikan nilai. Lalu char B sama dengan 6. Lalu dipanggillah di sini char hasil penjumlahan atau bahasa Inggrisnya sum. Ini sum adalah, nah, baru pemanggilan fungsinya jumlah, nama fungsinya jumlah ini
B. Nah, seperti itu kan dia manggil ke sini nih, A-nya diberikan ke N1, B-nya diberikan ke sini. Berarti ini sebetulnya di sini adalah N1 sama dengan A, artinya nilai A disalin ke N1, lalu N2 adalah B di sini, lalu hasilnya ini diberikan ke SUM. Nah, gini. Sehingga sum adalah penjumlahan dari sini N1 dan N2 ya. Ini dapat nilai ini. Lalu selisihnya dari mana nih? Selisihnya nih. Ini kok salah garis. Ini salah garis. Nah, ini yang betul garisnya dari sini nih. Dari sini return ke sini. Nah, gitu. Lalu selisihnya dari mana nih? Bagaimana cara menyampaikan selisih ke main? Disitulah gunanya pointer. Ini ke sini. Nah, ini lalu dari sini ini ke sini, bagaimana ke sini nyampaikannya? Nah, ini kita gunakan sifat pointer, berarti bikin sebuah variabel di sini char selisih. Selisih itu bahasa Inggrisnya ya difference kan. Different disingkat aja diff gitu ya, titik koma. Dan ini kita tambahkan sebuah argumen lagi. Char bintang misalnya different, selisih berarti apa ya, misalnya D, selisih difference gitu ya. Sini masuk ke dalam sini, ini akan disampaikan lewat sini. Nah gitu, lewat different. Dan ini kita buatkan, jadi ada 3 argumen. Nah, itu. Sekarang argumennya ada B dan ini, different ini, alamat dari different ini. Nah, gitu. Jadi di sini bintang D ini akan memperoleh ini, alamat dari different. Coba ini biar jelas. Saya bedakan dulu. Mana dia? Oh, B, ini adalah B, koma, dan ini different, sesuatu yang baru diperkenalkan di sini. Alamat dari difference. Dan ini akan diberikan untuk D di sini. Char D ini memperoleh alamat difference. Nah, gitu ya, sama seperti tadi bahwa D berisi pointer untuk difference. Jadi di sini cukup memberikan aja selisih itu bintang D adalah N1 dikurang N2. Maka kalau bintang D berubah, maka diff ini akan berubah seperti tadi, pointer 1 dengan B tadi. Jadi kalau D referensinya diisi nilai selisih, maka dia sebenarnya mengisi diff ini. Maka di sini setelah perintah, maka diff akan bernilai -1 ya, 5 dikurangi 6 -1. Sedangkan sum akan memperoleh nilai 11. Nah, itu gambarannya ya, salah satu kegunaan dari pointer. Nanti kita praktekkan di Selasa depan. Ini hanya pengantar saja. Ini salah satu penggunaan dari pointer ya, untuk memperoleh output lebih dari 1 dari sebuah function. Ada yang ditanyakan? Ini prakteknya di Selasa depan nanti pembuktiannya. Ini hanya pengantarnya dulu untuk Selasa depan.
Apakah ada yang ditanyakan sampai saat ini? Berarti Pak, kalau kita di functionnya itu kita kasih pointernya itu bintang D. Sedangkan untuk pemanggilannya kita kasih dan div gitu ya. Iya, iya, sehingga memperoleh efek seperti ini, seperti yang kita latih tadi bahwa char D ini sama dengan alamat div. Maka ini sekarang pointer D merefer atau merujuk ke div. Apapun yang akan kita lakukan dengan D, mau saya isi 1000 gitu kan, maka ini akan mengubah nilai div kan. Kalau ini diisi 1000, maka div-nya berisi 1000. Nilainya ya, nilai div bukan alamat. Nilai div akan ikut 1000. Kalau bintang D ini referensinya saya isi 500, maka ini pun div berisi 500, gitu ya. Jadi kita bisa tumpangkan lewat argumen ini. Namanya ini argumen output. Kalau yang dua ini argumen input. Yang ini menggunakan pointer, ini argumen output. Untuk kasus ini diperlakukan sebagai argumen output. Kelak nanti kita mengenal bahwa tidak selamanya kalau ada argumen dengan tipe pointer ini adalah untuk output. Bisa untuk input, bisa untuk output, bisa untuk kedua-duanya, input output. Demikian serbagunanya ya penggunaan pointer itu. Jadi ini kelihatannya simpel begini, ini gunanya banyak ini kalau ada char bintang gitu. P gitu. Ini pemahaman tentang ini harus betul-betul dikuasai. Kalau sudah paham ini, mudah-mudahan ke depannya lancar. Nanti saya pun tidak buru-buru beralih, kita pastikan dulu paham betul dengan pointer ini baru pindah ke tema berikutnya. Baiklah, ini sudah jam 10:12. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini oke. Kita akhiri saja ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi Selasa malam depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ya.